Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku para arif, bila menetapkan ayat yang mengharuskan marifatullah, ialah di surat ke-47 ayat 19. Sebagaimana firman-Nya berbunyi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Di dalam hadits yang sudah pada mafhum semuanya, awal-awalnya beragama harus marifat kepada Allah. Ada lagi hadits Rasulullah yang lain telah bersabda, Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Yang ke-1 adalah menyaksikan syahadat. Di kitab Majmu'atul Aqidah yang ditukit dari kitab Joharatul Tauhid sudah menjelaskan di dalam kitabnya yang artinya bertemu dengan sesungguhnya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Marilah kita sama-sama mentafakuri keterangan ini. Saudaraku Idrok di sini kemana dongirnya? Mungkin semua juga sudah memahaminya. Untuk ayat-ayat yang mengharuskan marifatullah di video lain juga sudah dijelaskan semuanya di bab Tauhid Syamiat, dari mulai dalil nakli dan dalil ahli. Silahkan teliti kembali. Di sini tidak dibahas lagi tentang Tauhid Syamiat. Di sini akan menjelaskan bagaimana caranya dan dari mana dulu awalnya. Nah, kita awalnya untuk marifat terlebih dahulu sesuai dengan Rasulullah. Di waktu pertama menerima agama, Allah memerintahkan kepada Rasulullah yang tercatat di surat ke-96 yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Untuk mentafakuri ayat ini, mari kita sama-sama mentafakurinya. Kenapa begitu? Karena Al-Quran itu pada globalnya terbagi dua. Yang satu, Al-Quran Kauniyah, yaitu Al-Quran yang tertulis, yang sama-sama kita baca setiap hari. Yang kedua, Al-Quran Nuruniyah, yang disebut Kalam Qadim. Kalam Qadim itu terbagi 4, yaitu 1 Kalam Qadim, 2 kalam nafsi, 3 kalam isro, dan yang ke-4 kalam lafzi. Mari kita sama-sama tafakuri di waktu membaca Al-Quran, yang mana di situ Rasulullah tidak mungkin membaca Al-Quran lafzi, karena waktu itu Rasulullah membaca dibimbing malaikat. Jadi mustahil malaikat membawa Quran lafzi, karena malaikat itu berupa cahaya. Jadi yang suruh dibacanya juga tentu Al-Quran Nuruniyah, yaitu yang dikatakan wahyu yang mengenai asma Allah, atau dengan kata lain hakikat Adam, atau yang disebut Nur Muhammad, asal kejadian manusia pada khususnya. Asma mengandung 2 arti. 1 arti secara lugat, kedua arti secara hak. Kalau secara lugat, bahasa asma artinya nama. Hanya asma itu bahasa Arab. Kalau diartikan dengan bahasa kita, nama yang dibaca jadi suara, ditulis jadi huruf atau lafaz. Itulah arti lugat. Tapi kalau menurut hak, arti asma itu ialah bangsa Nuruniyah, yang dikatakan Nur Muhammad, atau hakikat Adam, asal kejadian manusia, alam semesta dan isinya. Atau ada yang pun mengatakan kacaan Harun, Hawaun Turobun Mamun. Ada juga orang tua mengatakan aci sena, aci angin, aci bumi, dan aci air. Nah, itulah yang dinamakan asma secara hak, bukan arti secara bahasa. Tapi asma di sini ialah pembuktiannya. Kalau di kitab tasawuf, alam wahidiyah, yaitu martabat asma yang maha suci. Nur Muhammad, yaitu yang maha suci, memperlihatkan yang disebut asma Allah, atau hakikat Adam,
yang dikatakan aci sena, aci angin aci bumi, dan aci air yang dikatakan tajalli fil asma. Muhammad bapa semua arwah, dan Adam bapa semua jasad. Dari situ turun ke alam arwah, yaitu martabat ruh. Ruh arwah, arwahnya manusia yang belum turun ke alam dunia, yang dirahasiakan Allah, sebagaimana yang tercatat di dalam ayat suci Al-Quran surat ke-7 ayat 172. 170 lagi di situ Allah telah memberi peringatan kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul engkau Tuhan kami." Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Keesaan Tuhan, atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?" Di dalam 2 ayat ini Allah telah memberi peringatan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, bahwa kita sebetulnya sebelum lahir ke dunia, di waktu masih ada di dalam rahim ibu, di waktu dikandung 4 bulan, sebelum roh dimasukkan ke jasad sang bayi, maka roh dipersaksikan dahulu kepada Allah. Maksudnya supaya nanti kita pulang ke alam asal, atau meninggal nanti kita jangan sampai lupa kepadanya, atau jangan sampai mengatakan, "Yang lalai itu adalah orang tuaku." Jadi kami menjadi lupa kepada Allah tersebut. Karena orang tua, saya tidak memberitahu. Jadi yang harus disiksa itu bukan saya, tapi itu orang tuaku. 2 ayat ini dari awal sudah diterangkan. Tapi karena menyangkut keterangan asama, terpaksa ini ayat diterangkan lagi. Karena ayat ini menyangkut alam arwah, yang ada kaitannya dengan martabat alam asma. Silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, silakan tulis solawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Dari martabat asma naik lagi ke atas di skema ada sifat. Sifat di sini menunjukkan kepada sifatullah, atau yang dikatakan nurullah, atau sifatullah. Urusan sifatullah sulit sekali untuk menjabarkannya, karena di sini menyangkut hak Muhammad, atau martabat alam wahdat, yaitu martabat yang maha suci. Artinya Allah memperlihatkan nurnya, yang disebut nurullah, atau Johar-Awal, Watuan hakikat Muhammad, atau Wihdatul Hafal, atau kun maqamnya adalah mujmal. Ini yang dikatakan di dalam kitab tasawuf. Kita harus bisa menyaksikan yang satu terhadap yang banyak, dan menyaksikan yang banyak terhadap yang satu. Di sini sang sulit sekali untuk menjabarkannya, karena gori tamsil. Pasti di sini merasa atau ragu-ragu untuk memastikannya, sesuai dengan firman Allah yang tercatat di surat ke-41 ayat 54. Allah telah berfirman, "Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka." Kalau merasakan ayat ini, bisa jadi sama dengan perasaan kita, karena disinilah tidak boleh menetapkan sembarangan, atau dikira-kira dengan akal,
Disinilah memerlukan suluk terlebih dahulu kepada ahlinya. Tanpa itu kita pasti tidak akan berhasil dengan sebenarnya. Sebagaimana kata orang tua terdahulu, suka ada istilah, takkan wuruh tanpa guru. Dengan demikian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, supaya kita diberi hidayah ke arah sana, sehingga kita benar-benar mencapai tujuan dan selamat dunia akhirat. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.